Salam Saudaraku. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk menjalankan ibadah raya Minggu. Dan kita berdoa memohon kemurahan Tuhan kiranya Tuhan membukakan rahasia firman-Nya untuk melawat setiap kehidupan kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan. Baik, segera kita memperhatikan firman pengembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga. Namun sebelum kita membaca, Anda boleh tulis saja langsung. Namun sebelum kita membaca, saya mengucap syukur kepada Tuhan setelah kita melihat 7 perkara yang terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Kemudian 7 perkara itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, perkara yang pertama sampai dengan perkara 4. Bagian yang kedua, perkara 5 sampai dengan perkara 7. Bagian-bagian ini telah disampaikan. Intinya kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memperoleh pengertian tentang 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Dialah tutup pendamaian yang sudah diperciki dengan darah, dengan 7 kali percikan darah. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Saya juga tidak lupa mengucap syukur dan terima kasih kepada doa-doa saudara yang sudah mendoakan saya di dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga firman itu bisa kembali kita terima dengan baik dan melawat, memberkati setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur sekali lagi, kita bersyukur telah melewati 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca ayat yang ketiga, Wahyu 10 ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab terbuka. Ya. Dan dia berseru dengan suara nyaring. Dia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Sama seperti singa yang mengaum. Ini perkara yang ketujuh. Terus, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, perhatikan kalimat, perhatikan Wahyu 10 ayat 3b. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu ada 7 guru dengan disertai 7 kali bunyi guru. Ya, 7 guru dengan 7 kali bunyi guru itu sendiri. Ya, di dalam, saya ulangi, di dalam kitab Wahyu ada 7 guru dengan 7 kali bunyi guru tersebut. Adapun ketujuh guru tersebut sesudah dan sebelum Wahyu 10 ayat 3. Adapun ketujuh guru itu sesudah dan sebelum Wahyu 10 ayat 3. Ya. Sebelum Wahyu 10 ayat 3 ada 2 kali bunyi guru. Sebelum Wahyu 10 ayat 3 ada 2 kali bunyi guru. Kemudian sesudah Wahyu 10 ayat 3 ada 4 kali bunyi guru. Amin, saudaraku. Amin. Jadi seluruhnya ada 7 guru dengan disertai dengan 7 kali bunyi guru menderu. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya ada 7 guru disertai dengan 7 kali guru menderu. Kesimpulannya ketujuh guru itu ialah 1 Wahyu 4 ayat 5, 2
Wahyu 8 ayat 5. 3 Wahyu 10 ayat 3. 4 Wahyu 11 ayat 19. 5 Wahyu 14 ayat 2. 6 Wahyu 16 ayat 18. 7 Wahyu 19 ayat 6. Amin, saudaraku. Kesimpulannya ketujuh guru itu ialah 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat 6. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan satu persatu tentang ketujuh guru tersebut. Mari kita ikuti dan memperhatikan dengan seksama ketujuh guru dan ketujuh bunyi guru yang menderu tersebut. Dimulai dari 1 Wahyu 4 ayat 5. 1 Wahyu 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Wahyu 4 ayat yang kelima, silakan. Ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Ya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, terus Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ya. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Puji Tuhan. Perhatikan, kita memperhatikan terlebih dahulu kalimat dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Ya, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Puji Tuhan. Saudaraku, 7 obor yang menyala-nyala dilihat oleh Yohanes. 7 obor yang menyala-nyala yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, dengan apa yang dilihat oleh Musa dalam tabernakel, yaitu kaki dian emas dengan 7 pelita yang menyala-nyala. 7 obor yang menyala-nyala yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos sama dengan apa yang dilihat oleh Musa dalam tabernakel, yaitu kaki dian emas dengan 7 pelitanya yang menyala-nyala. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Berarti di dalam kerajaan surga ada kegiatan, ada suatu kegiatan, dan kegiatan itu dengan kecepatan yang tinggi. Ada suatu kegiatan ya, di dalam kerajaan surga. Kesimpulannya, di dalam kerajaan surga ada suatu kegiatan dengan kecepatan tinggi, atau ada aksi dan akselerasi yang tinggi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka kita pun sekarang ada di tengah-tengah tahta, berdiri di hadapan tahta kasih karunia, supaya tidak berlambat-lambat dan tidak bermalas-malas. Amin, saudaraku. Sebab kita sekarang berlomba dengan waktu. Saat ini kita ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Berarti sedang berada di tengah-tengah tahta, berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Maka saudaraku, kita pun tidak boleh lagi berlambat-lambat dan bermalas-malas. Sekarang kita sedang berlomba dengan waktu, di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi. Berarti kedatangan dari pendurhaka itu sudah ada di depan mata. Sebab sebelum kedatangan Tuhan, diawali dulu dengan kedatangan si pendurhaka di dalam Wahyu 13. Itulah antikris, binatang yang keluar dari dalam laut, dan nabi-nabi palsu, binatang yang keluar dari dalam bumi. Amin, saudaraku. 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 7. 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Ya. Hal itu kamu ketahui dan tidak. 1 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 berarti ya. 2 Tesalonika 2
ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tidakkah kamu ingat? Coba baca dulu ayat 4. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat 4, ayat 13. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya. Sebab sebelum hari itu, Sebelum hari kedatangan Tuhan, terus haruslah datang dahulu murtad. iya. Terus Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka Iya. yang harus binasa. iya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Iya. Puji Tuhan. Perhatikan terlebih dahulu 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 5. Perhatikan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab, perhatikan kalimat, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu yang ditentukan untuk binasa. Amin, saudaraku. Sebelum kedatangan Tuhan, terlebih dahulu diawali dengan kejadian, yaitu banyaknya terjadi dari orang-orang yang murtad. Itu yang pertama. Kemudian terjadinya pendurhakaan. Itulah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kalau kita perhatikan, mereka yang datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mendurhaka kepada Allah, pada akhirnya mereka akan meninggikan diri dan menjadikan mereka Allah yang harus disembah. Amin, saudaraku. Itu tanda-tanda yang akan terjadi sebelum Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dengan adanya suatu kegiatan di tengah-tengah ibadah yang Tuhan percayakan ini. Tetapi kita tidak boleh lagi berlamba-lamba, tidak boleh lagi bermalas-malas. Kita sedang berlomba dengan waktu. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Namun sebelum kedatangan Tuhan ditandai dengan beberapa tanda. Terjadinya orang-orang yang murtad dan mendurhaka kepada Tuhan. Dan mereka itu senantiasa meninggikan diri, menyebut diri sebagai Allah yang harus disembah. Dan itu harus terjadi sebelum Tuhan datang. Dan itu sudah ada di depan mata. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tidakkah kamu ingat? Ya. Bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu. Ya, dan itu seringkali juga kita dengar. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus menjadi Allah yang harus disembah. Terus ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kenapa masih mereka orang yang murtad, orang yang mendurhaka itu masih tertahan? Terus sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Masih ditahan, tapi sudah ada. Tapi kelak nanti dia akan bekerja dengan luar biasa, juga dengan kecepatan tinggi. Juga dengan kecepatan tinggi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya kira tidak usah dulu live streaming. Jangan berlomba-lomba, jangan bermalas-malas, jangan berlamba-lamba. Amin, saudaraku. Dan mereka pun juga sedang bekerja saat ini dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ini, terlalu bodoh rasanya. Maka saya seringkali renungkan, kenapa saya stopkan ini live streaming? Karena ini penting untuk kita, bukan untuk dikonsumsi oleh orang lain. Kenapa saya bilang saudara itu dihentikan? Kita ini membiasakan diri dengan keadaan bodoh.
datang dari orang bodoh, kehidupan yang kampungan, dan membiarkan kehidupan bodoh itu terus menguasai. Tapi sementara firman Allah begitu luar biasa, seharusnya itu dikonsumsi oleh orang-orang yang bijak, pandai, cekatan, bukan orang bodoh. Itu yang saya sayangkan. Tapi sebetulnya orang bodoh bisa bijak kalau dia menyerah. Kita diajar dengan pembuka rahasia firman supaya bijak, supaya cekatan seperti semut. Tapi kebodohan terus menguasai. Berlambat-lambat, membiarkan diri senantiasa berlambat-lambat, bermalas-malas. Itu yang saya tidak habis pikir. Kita semua datang dari kampung. Kita berasal dari orang yang bodoh sesuai dengan 1 Korintus. Kita semua orang yang lemah. Tetapi justru sebetulnya yang bodoh dan lemah yang dipanggil Tuhan. Tapi anehnya banyak di antara kita sudah dalam keadaan bodoh, lemah, tak berdaya terhadap musuh, dosa, tapi membiarkan diri bermalas-malas. Itu yang saya tidak habis pikir. Satu kali saya masuk kamar mandi, joroknya minta ampun. Nanti jam 10 saya harus datang. Kamar mandi kamu semua ini kayak kamar mandi WC, toilet di pinggir jalan sana. Itulah hatimu. Itulah hatimu. Itulah hatimu. Kayak kamar mandimu yang bau, itulah hatimu. Bau jengkol hatimu. Saya masuk habis menyembah. Saya lihat kamar mandi, bau jengkol minta ampun luar biasa. Itulah hatimu. Engkau sudah melayani, hatimu bau jengkol, bau pesing. Engkau sudah mengenal pengajaran mempelai. Coba-coba engkau tinggalkan pengajaran mempelai, bau jengkol selamanya hatimu. Engkau tahu itu Onesimus? Engkau sudah dalam keadaan bodohmu minta ampun. Engkau biarkan kau bodoh. Masih sempatnya engkau berpikir najis. Masih sempatnya sudah bodoh, kau masih sempatnya memikir najis. Sekalipun kau di matamu ada yang najis, berhenti kamu memikirkan yang najis. Paham? Maka sangat ini yang saya selalu renungkan. Firman ini membuat kita dalam keadaan kecepatan tinggi, tapi kita tidak mau, tidak ikuti iramanya Tuhan. Kita tetap senantiasa berlambat-lambat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudaraku. Saya kadang-kadang greget. Saudara yang mau diselamatkan, tapi saya gregetnya minta ampun. Seolah-olah nyawa saudara bukan seolah-olah itu nyawa saya. Padahal nyawa saudara yang mau diselamatkan, bukan nyawa saya. Hati-hati ya, jangan sampai menyesali kemudian hari. Saya sudah ingatkan, jangan sampai menyesali kemudian hari. Karena penyesalan selalu datang di kemudian hari, tidak pernah lebih awal. Itu yang dimaksud dengan bunyi kilat, dengan bunyi menderu. Ada suatu kegiatan di dalam kerajaan surga. Ada suatu kegiatan di tengah-tengah ibadah ini. Kegiatan itu seperti kilat, kecepatan tinggi. Tidak boleh berlambat-lambat, tidak boleh bermalas-malas, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan Tuhan, tidak boleh pakai perasaan. Paham, saudaraku? Itu loh yang saya maksud. Harusnya ikuti cara Tuhan. Kita yang mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita, karena Dia gembala.
supaya kita menjadi kawanan yang terus dituntun. Lepaskan pengertian, engkau selalu merasa benar itu. Engkau sudah mengerti firman. Kita kawanan domba yang harus dituntun. Dapat dipahami saudaraku? Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang membuat kita gagal banyak. Merasa diri mengerti, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih suci. Di situ letak kegagalan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Itu bunyi burung menderu. Lalu sudah sampai di mana? Yesaya. Ya. Ulangi ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Ya. sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Perhatikan, lihat ya, orang murtad yang mendurhaka tadi, yang meninggikan diri di bait Allah, menjadikan dirinya sebagai Allah yang harus disembah, memang sudah ada depan mata, tapi masih aksi dengan kecepatan mereka yang tinggi itu masih tertahan. Masih tertahan. Andai kata Tuhan sudah buka, Dia sudah segera ada di tengah-tengah kita. Sebetulnya begitu. Dapat dipahami saudaraku. Ayat 7. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Sebetulnya sudah bekerja. Terus, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Itulah Wahyu pasal 10 tadi ayat 1 sampai dengan ayat 5. Malaikat lain yang kuat yang turun dari surga, tidak lain tidak bukan, dialah Yesus Kristus, imam besar, yang sudah mengalami percikan 7 kali percikan darah. Dapat dipahami saudaraku. Terus, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, terus pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, si pendurhaka, orang-orang murtad, terus tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. kelak selanjutnya sesudah 3,5 tahun, akhirnya mereka akan dibunuh dengan nafas mulutnya terus, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Puji Tuhan. Sebetulnya si pendurhaka itu sudah sedang bekerja, ada di antara kita, hanya masih ditahan. Dapat dipahami saudara? Hanya masih ditahan. Haleluya. Tetapi kalau sudah nanti tiba waktunya, maka tiba waktunya si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Setelah sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudaraku. Ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Terus tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Mukjizat palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang datang dari salib, terus yang dapat menyelamatkan mereka. Puji Tuhan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sehingga dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kedatangan si pendurhaka itu disertai dengan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Maka kalau di tengah-tengah ibadah salib tidak ditegakkan, maka itu adalah ibadah yang mencelakakan. Siapa yang mereka akan binasa? Mereka yang tidak mengasihi, mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu kebenaran salib. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kita ini sedang diajar untuk dalam keadaan kecepatan tinggi, sebab berlomba dengan waktu. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi saudaraku.
Bunyi guru meneru itu disertai dengan kilat. Bunyi guru meneru suatu kegiatan disertai dengan kilat, berarti kecepatan tinggi. Di tengah ibadah itu ada aksi, ada kegiatan. Dan kegiatan itu dalam kecepatan tinggi, aksi dan akselerasi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik, diperhatikan sungguh-sungguh. Saudara tidak mengasihi nyawa saudara, engkau mengasihi nyawa di Yesus. Jangan berlama-lama, jangan pakai perasaan. Jangan pusing dengan hatimu. Jangan sibuk dengan keinginan masing-masing. Waktu berjalan begitu cepat, engkau sibuk di sini tertahan dengan kesibukan, keinginan, hawa nafsumu, kenajisanmu dan lain sebagainya. Seharusnya seirama dengan irama kegiatan di dalam kerajaan surga, seirama. Jangan tertahan dengan kesibukanmu. Harusnya ikuti irama dalam kegiatan jadul perlombaan ini. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Tadi malam saksi bisu dengan pilu hati Tuhan hanya air mata. Belajar merasakan apa yang dirasakan sakit hati Tuhan. Dapat dipahami semua? Timo, jangan terlihat dewasa saat najisnya muncul. Perhatikan sungguh-sungguh. Ingat ya, apa yang kita tahu itu dari kita tua. Berapa lama yang kau menabur, seitu lamanya yang kau menuai. Ingat itu. Siapa yang tidak mau menderita segera berhenti dari kegiatan yang tidak baik. Ikuti kegiatannya Tuhan dengan kecepatan tinggi. Saya menyatakan ini karena saya mengasihi. Kalau saya tidak mengasihi, lebih baik kata-kata indah yang keluar dari mulut saya ini, supaya saudara senang melihat saya, toh kan itu lebih baik. Tapi tidak menyelamatkan jiwa. Ibu Girsam saya tahu dia nggak suka kalau saya sudah tegur habis. Saya tahu itu. Kalau salah itu, apalagi kalau pada saat ditegur begitu. Apa saya biarkan aja begitu? Saudara semua saya biarkan, bagaimana? Tidak usah saya tegur lagi. Si Maria masih butuh teguran? Atau Tuhan saja yang menegur dengan bentuk fisik? Saya kira lebih baik teguran sekarang. Kalau teguran demi teguran juga ditolak, nanti teguran terakhir tidak bisa keluar dari situ. Saya heran sekali, masih bermalas-malas ini semua ini. Jam berapa kamu jemput? 3:30. Kamu bangun 3:30, tidur jam berapa? Jam 1. Sebenarnya saya aja tidak sampai 5 jam tidur. Jam 1 sampai jam 3:30, berapa jam itu? 13,5 jam. Masih kurang apa 13 jam? Wah, luar biasa. Itu yang saya maksud tadi. Bodoh dibiarkan bodohnya, malas dibiarkan malasnya. Dari kampung, kampungan terus. Tidak berkembang. Luar biasa. Masih sempat-sempatnya lagi pikiran yang bodoh, najis. Sudah bodoh, pikiran masih najis, kan bodohnya minta ampun itu. Tuhan, lebih baik saya tegur sekarang sebelum ini tergenapi
sebelum terjadi penyesalan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat berapa sekarang? Ayat 9 sudah? Sudah. Ulangi baca 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, Ya. dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Disertai perbuatan ajaib, tanda-tanda, ya, dan mukjizat-mukjizat palsu, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu ukuran kerajaan surga. Bukan itu ukuran kerajaan surga. Kalau itu ukuran kerajaan surga, berarti saya sudah masuk surga. Ada banyak yang sembuh dari pelayanan, dari awal-awal saya menginjil. Sakit, kista di dalam, terus rahim tertutup, mata sudah keluar, kanker pulih, banyak penyakit kuning langsung sembuh. Setahu saya kuning itu berangsur-angsur setelah diobati ini seperti melepaskan setan. Orang kerasukan setan dilepaskan langsung sehat. Kuning juga begitu. Di situ yang membuat saya heran. Kalau kelepasan memang langsung sembuh. Itu berkali-kali saya doakan orang seperti itu. Begitu setannya lepas, waras dia, sadar dia. Dia tidak dikendalikan setan itu lagi. Tapi penyakit kuning seharusnya dia sembuh perlahan-lahan melalui obat. Ini tidak. Begitu doakan dari itu. Itu yang saya tidak habis pikir. Tapi kalau itu ukurannya, berarti saya sudah masuk surga. Masih banyak, saya tidak bisa sebut satu persatu. Terlalu banyak. Kerasukan setan banyak, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu ukurannya. Hamba Tuhan bisa saja mengadakan mujizat hari ini, besok bisa jatuh dalam kenajisan kalau dia tidak jaga dirinya. Karena setan begitu hebat menyodorkan kenajisan itu di depan mukanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Seharusnya saudara bersyukur. Kalau masih ditegakkan salib di tengah ibadah pelayanan, saudara bersyukur. Tidak mudah ada seorang gembala memikul salib di tengah ibadah ini. Kalau bicara lahiriah banyak hamba Tuhan pandai. Tapi kalau salib ditegakkan di tengah penggembalaan tidak mudah. Percaya sama saya tidak dusta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pilih mana? Mau tanda-tanda heran atau salib yang mau dipikul? Pengantara antara langit dengan surga bukankah salib? Kenapa kita besar sibuk dengan hal-hal yang lain? Puji Tuhan. Perhatikanlah itu, disertai dengan tanda-tanda heran, mukjizat. Tapi kita tidak terpengaruh di situ. Kalau mukjizat terjadi, puji Tuhan. Tapi bukan menjadi barometer untuk menjadi suatu kehidupan yang rohani. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita kembali memperhatikan Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 5, baca. Demikian firman Tuhan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Ya. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dari tahta itu keluar kilat, kecepatan tinggi, bunyi guru yang menderu, suatu kegiatan dengan kecepatan tinggi. Amin. Amin. Kemudian pada bagian B, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Artinya kegiatan dengan kecepatan tinggi ada dalam terang. Ada dalam terang. Kegiatan dengan kecepatan tinggi ada dalam terang. Amin. Amin. Ada dalam terang. 1 Tesalonika 5. Ayat 4 sampai 8. Lihat, kegiatan dengan kecepatan tinggi ada dalam terang, yang digambarkan seperti siang. Ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Berjaga-jaga. Berjaga-jagalah saudaraku. Ikuti kegiatan dengan kecepatan tinggi. Amin. Jangan bermalas-malas, jangan berlambat-lambat, jangan lagi kita menunda-nunda pekerjaan Tuhan hanya karena malas.
Jangan sibuk dengan diri sendiri. Itu yang membuat kita tidak bisa mengikuti kecepatan tinggi nanti. Ikuti terus kegiatan rohani ini. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Terus baca. Tetapi kamu saudara-saudara, Ya. kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ya, berarti siang hari terang. Terus Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. iya, jangan dalam kegelapan, banyak dosa yang disembunyikan di situ. Nanti Tuhan datang, kita kaget. Terus Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. ya, Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, ada di tengah-tengah ada di tengah-tengah kegiatan roh. Terus Sebab itu baiklah jangan kita tidur Ya. seperti orang-orang lain, Terus. tetapi berjaga-jaga dan sadar. iya. Terus Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang tidur waktu malam. Terus dan mereka yang mabuk waktu malam. tidur, mabuk, itulah orang malam. Terus Tetapi kita Ya. yang adalah orang-orang siang, ya, baik kita orang siang ini kegiatan dengan kecepatan tinggi ada dalam terang. Terus baiklah kita sadar. Terus berbaju zirahkan iman dan kasih, ya, dan berketokohkan pengharapan keselamatan. ada dalam kegiatan dengan kecepatan tinggi. Berada dalam kegiatan dengan kecepatan tinggi dalam terang berarti sadar dan berjaga-jaga. Itulah kehidupan anak-anak siang. Itulah kehidupan anak-anak terang siang hari. Terang seperti siang hari. Sadar dan berjaga-jaga. Itu anak siang, anak terang. Kalau orang malam, kegelapan dosa, tidur, malas, dan mabuk, hidup dalam hawa nafsu daging. Itu orang malam. Ingat perbedaan dari orang malam dengan anak terang. Orang malam ada dalam kegelapan dosa, kegiatannya ada dua. Satu, tidur. Ini menuju orang yang malas. Dua, mabuk. Itu menuju kepada orang yang hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Sedangkan anak-anak terang, anak siang terang, berjaga-jaga dan sadar. Sehingga pada saat Tuhan datang menyatakan dirinya kelak, kita tidak terkejut. Sebab dalam keadaan siaga 4, berjaga-jaga dan sadar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tapi mereka yang sibuk dengan urusan sendiri, itulah tidur dan mabuk. Kedatangan Tuhan itu mengagetkan mereka. Pada saat Tuhan datang terkejut, karena mereka belum berjaga-jaga dan sadar. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan baik. Jadi kegiatan dengan kecepatan tinggi itu ada di dalam terang, seperti siang hari, sadar, berjaga-jaga. Amin. Puji Tuhan. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ya, jangan pesta pora. Terus Dan kemabukan. Kemabukan tadi. Terus Serta kepentingan-kepentingan kepentingan duniawi. duniawi lagi. Sama seperti orang dunia. Orang dunia sibuk ke sana, engkau sibuk ke sana. Orang dunia sibuk kuliner, engkau mikirkan juga kuliner-kuliner. Tidak ada hari-hari untuk daging. Jalan sana, jalan sini, masa begitu saja, masa begitu lagi pemikiran anak Tuhan anak siang. Masih, saudara tuntut itu kisahnya. Sekali-kali jalan, tidak bisa, sudah tidak waktunya lagi. Kalau dahulu engkau tidak mengerti pengajaran, mungkin refreshing sana, refreshing sini. Kalau engkau sudah mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan Yesus, engkau tidak akan pernah memikirkan refreshing. Karena kebahagiaan Tuhan Yesus lebih membuat hidup kita indah daripada refreshing. Amin, saudaraku. Apa arti refreshing? Engkau sudah bahagia di kaki salibnya, engkau sudah rendah. Kenapa engkau tidak bahagia? Karena engkau tidak rendah. Sibuk dengan kepentingan tadi pesta pora.
Coba kalau tidak sibuk dengan keinginan hatimu yang mengarah kepada kedajjalan itu, pasti kau bahagia. Rendah di kaki salib. Tidak ada orang yang rendah di kaki salib tidak bahagia. So, itu saya berkali-kali saya sampaikan. Biar saya ada di Danau Toba, tidak bisa saya nikmati Danau Toba. Sudah 2 kali saya ke Danau Toba berapa tahun ini. Tidak saya bisa nikmati. Hebatnya mall di muka bumi ini, tidak. Betul. Tidak senikmat saat kita ada dalam Tuhan. Itu sebabnya saya rela berjuang, berkorban banyak, jutaan. Ke Medan jutaan. Hampir 10 juta. Berapa juta? Kita bertiga ini. Berapa juta mereka? Kami ini. Pertama ini berapa juta? Iya. Hampir 6 juta. 10 juta lebih. Coba bayangkan saudara. Kenapa sampai puluhan juta? Karena refleksi tidak lebih indah dari kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin saudara. Itu harus saudara pikirkan, tanam di dalam pikiran ini. Jangan berpikir pendek. Mereka yang bicara refreshing tidak ngerti apa-apa. Jangan diajak debat. Dia tidak ngerti apa-apa. Karena kalau debat kita kalah, kita jadi salah. Kebenaran yang kita punya jadi tidak ada apa-apanya. Lebih tidak. Saya banyak dituntut yang seperti itu. Saya banyak diam saja. Engkau tidak tahu apa-apa. Saya diam bukan berarti tidak bisa beradu debat. Tapi kalau saya adu debat, nanti apa yang saya punya jadi tidak ada apa-apanya. Saya diam aja. Tidak perlu pakai mulut. Ambil seribu. Jangan terlalu banyak memikirkan refreshing. Kalau kau sudah bahagia di kaki salib, kau tidak akan sempat mikir refreshing. Ayo sekali-kali ibadah padam, ibadah pindah 3 hari 3 malam. Kalau gereja lain lakukan jadi saja ibadah pindah. Amin saudara. Puji Tuhan. Sekali-sekali ibadah villa dong. Gereja lain, gereja villa 3 hari 3 malam untuk penyambutan kepenuhan Roh Kudus. Nah ini alasannya kepenuhan Roh Kudus tadi jadi salah semua. Dapat dipahami seperti ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua anak-anak terang. Berarti anak gelap masih suka tidur. Lebih sering? Hah? Tidur dan malam itu orang malam. Puji Tuhan. Nah, sebab itu ayat 36, ayat berapa sekarang? Baca. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, terus hati-hati, terus jangan pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Supaya apa? Jangan dengan tiba-tiba jatuh ke hari Tuhan, jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Itu sebabnya tadi saya katakan jangan sibuk dengan dirimu. Terus sebab ia akan sementara waktu terus berjalan dengan kecepatan tinggi, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Terus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Sambil berjaga-jaga. Ukuran berjaga-jaga berapa lama, Yosua? Ini 15 menit pun tidak menyembah, heran saya juga melihatnya. Kalau saya bicara mengenai berjaga-jaga penyembahan, berarti saya sudah terlebih dahulu berjaga-jaga menyembah. Maka saya juga menjaga kawanan ini dengan 2 penyembahan saja. Terus Tuhan, jangan dia Tuhan, si B, jangan ini Tuhan. Terus itu 2 penyambutan saya. Si Gideon fokus dengan laptopnya Tuhan, dan yang lain. Kalau
kita sibuk, waktu berjalan terus, tiba-tiba Tuhan datang, kita kaget. Yang rugi siapa? Bukan si A, si B, kita. Maka jangan sempat lagi mikir refreshing. Sampai sore dulu. Refreshing aja di kaki saya Tuhan. Sudah enak itu sudah. Puji Tuhan. Terus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ya, jaga-jaga berarti doa penyembahan. Terus supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya, terus dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Amin, saudaraku. Berjaga-jaga lewat doa penyembahan supaya kita kuat. Kalaupun si pendurhaka itu ada, kita mampu menghadapinya. Kita luput dari kebinasaan. Amin, saudaraku. Sungguh-sungguh anakku Hakim, si Matthew, Karen, Kaisa, Bunga, Yohana, sungguh-sungguh beribadah. Si Peter datang, Tuhan datang. Kalau kau binasa, kau kaget nanti. Apa artinya kau sibuk dengan duniamu saat ini? Tiba-tiba Tuhan datang, habislah. Mau apa lagi kita? Jangan pensa sumbernya dari orang tua ke anak. Kalau pensa malas, biarin aja, jangan ikuti caranya. Bangda inang pensa yang membawa anak-anak ini semua kepada Tuhan. 4 tanggung jawab, jangan dibiarkan begitu saja. Kok hanya mikirin dunia saja, heran saya melihatnya. Apa teguran ini adalah teguran kebencian kira-kira? Tidaklah menurut saya, tapi terserah kalau menurut saudara. Oh, jiwa kok yang mau selamatkan, heran saya. Nanti ada soal itu sana, ada soal itu sini, anak-anak dibiarkan rohaninya. Tuhan datang, habis nanti. Gigit jari. Sudah kita lihat, harta sebentar datang, sebentar lenyap. Tapi kerajaan surga kekal selama-lamanya kalau memang kita ada itu bagian kita. Amin, saudaraku. Perhatikan ke depan, jauh memikir ke depan, jangan berpikir pendek itu. Engkau harus lebih rohani lagi dari kemarin-kemarin. Kau sudah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 37. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Masih ada waktu, kesempatan dia mengajar di bait Allah. Terus? Dan pada malam hari dia keluar. Iya. Dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Pada waktu malam dia bermalam di Bukit Zaitun. Pada waktu siang ada kegiatan kecepatan tinggi. Waktu malam dia bermalam di gunung yang tinggi yang disebut Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Ini berbicara tentang doa penyembahan. Berarti berjaga-jaga dan sadar. Anak terang, Yesus adalah terang. Apa buktinya? Mengajar di bait Allah dalam keadaan gelapnya dosa. Ya, doa penyembahan Bukit Zaitun. Amin, saudaraku. Itulah bunyi guru yang menderu yang pertama. Masih kita ikuti lagi bunyi guru menderu yang kedua. Bayangkan Tuhan baik bersama kita dulu. Semua diterangkan di hatinya itu. Kurang apa Tuhan Yesus? Kurang apa menurut Gideon? Ada yang kurang dari Tuhan Yesus? Ini baru bunyi guru menurut yang pertama disertai kilat dan obor menyala dari hadapan mata itu. Minggu yang akan datang kita akan ulangi lagi. Sengaja tadi saya berhentikan live streaming. Saya ingin memberitahu, jangan biarkan kebodohan, supaya jangan bodoh. Sudah bodoh dibiarkan kebodohan, tetap bodoh. Sudah malas dibiarkan dirinya malas, tetap orang yang malas. Orang kampung tetap kampungan karena dia tidak mau jadi berpikiran brilian. Saya heran sekali, kamar mandi bau busuk, bau jengkol, bau pete, bau cabai, cengkeh, bau sambal, bau terasi, bau bawang putih sudah busuk. Berjuta-juta tahun. Saya jam 9 atau jam 10 saya datang. Kalau sampai nanti rame, tidak bersih, putih, mengkilat, saya sangat marah sekali juga nanti di situ.
Bersih kamar mandi? Yakin? Saya infeksi nanti mulai dari perumnas grup C, TK, juga rumah baru. Si Yohana, kamar mandi bersih? Jangan hidup di dalam Tuhan kamar mandinya bau keting, bau pesing, bau jengkol, bau bangkai busuk. Tahan amat kamu di situ bau-bauan. Mandi lama-lama lagi. Kenapa bisa bertahan di bau-bauan? Karena dia bau. Kalau dia bersih tidak suka bau. Sudah bersih engkau Onesimus? Makanya bau kamar mandimu kan? Tuhan, jangan sibuk lagi dengan dunia sendiri. Waktu berjalan terus. Ambil sertu kegiatan ini dengan kecepatan tinggi. Harus perhatikan itu. Jangan sampai nanti Tuhan datang kita kaget. Loh, saya kan tidak menerima ini. Jangan salahkan Tuhan. Hari ini kita sudah diingatkan dengan bunyi deru yang pertama disertai kilat dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.